Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Extreme Movie mempersembahkan akhir tragis kisah cinta Dewi dan Teguh. Kisah ini berawal dari perjalanan cinta seorang wanita yang bernama Dewi dengan seorang pria yang bernama Teguh. Mbak Dewi telah menjalin hubungan bersama Mas Teguh kurang lebih 2 tahun lamanya. Di tahun-tahun itu juga mereka berdua mendapati badai besar yang menerpa biduk percintaan mereka. Layaknya orang yang sedang menjalani hubungan, pasti akan banyak sekali godaan dan gangguan yang datang. Mbak Dewi sesekali mengeluh dengan sikap Mas Teguh yang akhir-akhir ini berubah. Cirebon, Jawa Barat, sekitaran tahun 2011. Dewi mengecek handphonenya, namun tidak ada ia dapati satupun panggilan atau pesan yang berasal dari Teguh saat itu. Dia mencoba untuk tetap tenang, padahal hari itu adalah hari anniversary mereka berdua yang kedua tahun. Sekitaran 30 menit kemudian, Teguh pun datang menghampiri Dewi. "Udah lama nunggunya?" tanya Teguh. Dewi pun hanya terdiam. Dia tak menatap wajah Teguh. Dewi sangat kesal dengan sikap Teguh yang terlihat menyebalkan itu. "Tumben lama," ucap Dewi. Teguh pun turun dari motor. Dia melepaskan helmnya lalu membuka masker sembari tersenyum. "Maaf sayang, kan baru selesai kerja. Oh iya, kita mau makan di mana hari ini? Kamu ada nggak tempat yang enak gitu buat makan bareng berdua aja?" tanya Teguh. Dewi terdiam, dia menatap wajah Teguh lekat-lekat. "Kamu kenapa sih sayang?" tanya Teguh. "Kok bau minyak wangi ya?" "Minyak wangi kamu beda," tanya Dewi. "Loh, maksudnya?" tanya Teguh lagi. "Kamu habis nganter siapa ya?" tanya Dewi. Teguh menyadari jika dirinya habis mengantar temannya yang bernama Rizka. "Oh ya ampun, sorry, aku tadi habis nganterin Rizka. Maaf ya, aku baru kasih tahu," jelas Teguh. "Hah? Nganterin Rizka? Kamu tahu nggak sih? Aku ini udah nunggu lama. Kenapa kamu malah prioritasin Rizka?" tanya Dewi. "Iya, aku minta maaf. Dia tadi nggak bawa motor dan kebetulan orang tuanya nggak bisa jemput. Ya terpaksa deh aku anterin dia pulang." "Hah? Terpaksa? Apa harus? Kamu itu nganterin sampai ke rumah? Sebenarnya ada apa sih? Sebenarnya apa sih hubungan kalian berdua?" tanya Dewi ketus. Dewi terus memberikan argumen panasnya kepada Teguh. Teguh pun di sini tetap bersabar untuk menghadapi tingkah laku Dewi yang menurutnya kekanak-kanakan. "Ya udah, aku minta maaf," pinta Teguh sambil memegangi kedua tangan Dewi. "Udahlah, udah capek. Aku mau sekarang kita putus," teriak Dewi. "Hah? Putus?" tanya Teguh. "Iya, kenapa emang? Kan bagus dong. Kamu mulai sekarang bisa jalan terus dan bisa anterin tiap hari tuh si Rizka. Mulai sekarang jauhin aku," ucap Dewi. Teguh mencoba membujuk Dewi agar menarik kata-katanya lagi. Dia tidak habis pikir jika semuanya akan menjadi seperti ini. "Aku minta maaf. Iya, aku salah. Aku tahu. Aku janji deh, aku nggak bakal ngulangin lagi," jelas Teguh. "Sudah berkali-kali loh. Ini bukan sekali atau 2 kali. Kamu masih aja bersembunyi tangan." Teguh tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dirinya hancur berantakan. Ia tak tahu harus bagaimana menyikapi Dewi yang temperamental dan penuh rasa cemburu itu. "Dewi," ucap Teguh lirih, "udahlah, gak usah hubungi aku lagi. Aku udah gak mau lagi lihat kamu di depanku. Aku sudah muak dengan sikap kamu." "Dewi, kamu yakin mau putus sama aku?" tanya Teguh. Dewi mendekati Teguh dan berbicara tepat di hadapannya. "Kenapa emang? Kamu takut? Aku itu punya hak untuk memilih jalan dan jodohku sendiri," jawab Dewi dengan sombongnya. Teguh tersenyum kepada Dewi.
Sombong banget kamu, Dewi, ucap Teguh. Dewi menatap tajam wajah Teguh yang mulai terlihat aneh itu. Sekali lagi, aku tanya sama kamu, apa kamu yakin akan mau putus sama aku? Tanya Teguh. Yakinlah. Emangnya kenapa? Tanya Dewi. Baik, baik. Jika memang begitu, aku akan membuat kamu menderita. Aku tidak akan rela sampai mati pun kamu dekat dengan orang lain selain aku. Aku akan menghalangi orang lain untuk mendapatkan kamu. Kau harus menikah dan hidup bersamaku, jawab Teguh. Dewi langsung meludahi wajah Teguh dengan kesal. Usaplah ludah kamu sebelum kamu meludahi diri sendiri. Semua perkataan kamu itu adalah buah dari tingkahmu sendiri. Jika kamu menggangguku, aku tidak akan segan-segan membunuhmu. Jelas Dewi. Teguh tiba-tiba tertawa lepas di saat Dewi meninggalkan dirinya. Lihat saja nanti Dewi, ucapnya. Dewi merasa keputusannya sangat buruk saat itu. Dia tak ada cara lain untuk meredakan masalah selain dirinya harus menghindar. Di malam harinya, Dewi pun langsung menceritakan hal ini kepada kedua orang tuanya, Pak Abdul dan Bu Zubed. Pak, aku putus sama Teguh, ucap Dewi dengan wajah sedih. Loh, kok bisa? Tanya Pak Abdul. Teguh selingkuh, Pak, ucap Dewi. Memangnya kamu tahu? Memangnya kamu lihat? Hah? Dengan mata kepala kamu sendiri kalau dia selingkuh? Tanya Bu Zubed. Dia itu habis jalan bareng Rizka katanya, jelas Dewi. Pak Abdul dan Bu Zubed memahami kisah percintaan mereka. Memang terkadang Dewi lah yang egois, terkadang juga Teguh yang suka berulah. Wajarlah kalian seperti ini. Kalian berdua itu masih terlalu muda, jelas Pak Abdul. Tiba-tiba saja terdengar suara pintu yang digedor oleh seseorang. Tok tok tok, tok tok tok. Pak Abdul dan Bu Zubed terkejut mendengar itu. Siapa itu, Bu? Tanya Pak Abdul. Duh, gak tahu Pak, jelas Bu Zubed. Dewi pun lalu memberanikan diri untuk berjalan ke arah pintu. Dewi, mau kemana? Tanya Pak Abdul. Dewi membukakan pintu dan ia pun langsung terkejut ketika ia mendapati bungkusan putih sudah ada di depan pintunya. Pak, ini apa? Tanya Dewi sambil meraih benda itu lalu mengarahkannya ke hadapan Pak Abdul dan Bu Zubed. Pak Abdul segera bangkit lalu berlari ke arah Dewi. Buang! Cepat buang. Dewi bingung kenapa ayahnya harus sampai berteriak-teriak untuk sekedar membuang bungkusan hitam berisikan tanah itu. Dewi pun langsung melemparkan benda itu. Namun ketika ia melemparkan benda itu, betapa terkejutnya Dewi kala ia melihat sesosok pocong sedang berdiri tepat di hadapannya. Dewi terjatuh. Saat itu juga Pak Abdul dan Bu Zubed mencium aroma tidak sedap di sekitaran rumahnya. Bungkusan putih yang tadi dilemparkan oleh Dewi itu langsung menghilang dalam sekejap. Pak, Dewi kenapa? Tanya Bu Zubed. Dewi diserang, jelas Pak Abdul. Lalu tiba-tiba muncullah suara tawa keras dari sekitaran rumah mereka. Bu, jaga Dewi sebentar, jelas Pak Abdul. Pak Abdul pun langsung berlari ke arah suara itu. Ia mendapati sosok pocong itu kini sedang berdiri tegak di rumah kosong di ujung komplek rumahnya. Siapa yang menyuruh kamu? Pak Abdul memang terkenal sangat berani dalam menghadapi hal semacam itu. Karenanya dia sangat meyakini bahwa sosok pocong itu adalah sosok kiriman dari seseorang. Sementara itu, di rumah Bu Zubed masih syok dengan keadaan Dewi yang tiba-tiba saja jatuh pingsan. Tubuh Dewi tiba-tiba menjadi sangat dingin seolah seperti orang tak bernyawa. Pak, Bapak, Dewi Pak, teriak Bu Zubed ketika keluar dari rumah untuk memanggil suaminya. Tubuh Dewi masih terbujur kaku di atas lantai. Pak Abdul segera membawanya ke sofa. Ada apa Pak? Ada apa Pak? Tanya warga. Pak Abdul hanya terdiam. Bu Zubed merasa khawatir dengan keadaan putrinya. Pak, gimana keadaan Dewi? Tanya Bu Zubed. Pak Abdul di sini masih terdiam. Lalu ia menatap ke arah istrinya. Ibu tahu rumah Teguh di mana? Tanya Pak Abdul. Gak tahu Pak.
Ada apa sih emangnya? Tanya Bu Zubed. Semua ini pasti ada hubungannya dengan Teguh. Sukma Dewi diikat, jelas Pak Abdul. Diikat? Wah, itu Pati Sukmo, celoteh seorang warga. Pati Sukmo? Apa itu? Tanya Pak Abdul. Jadi Pak, Pati Sukmo itu adalah keadaan di mana Sukma tidak berada di dalam jasad. Dia disembunyikan di suatu tempat. Bisa jadi di tempat yang tidak diketahui oleh kita semua. Jelas salah seorang warga yang mengerti akan hal-hal seperti ini. Aduh Pak, gimana ini Pak? Apa ada cara untuk menyelamatkan Dewi? Tanya Bu Zubed. Mengenai itu saya kenal Pak, salah satu ustadz yang mampu untuk melepaskannya. Namun biasanya jika sudah seperti ini ya akan sulit juga, jelas orang itu. Maksudnya bagaimana? Tanya Pak Abdul. "Eh, Dewi, Dewi bisa tidak terselamatkan Pak." Jelas warga itu. Pak Abdul pun langsung mendekati warga itu dan mencengkram kerah bajunya. Apa maksud kamu? Hah? Tanya Pak Abdul. Begini Pak, orang yang sukmanya telah diikat itu harus diputuskan. Atau kalau tidak dia akan disiksa oleh orang yang sudah mengikat sukmanya. Jelas warga itu terbata-bata. Sial, si Teguh brengsek. Pak Abdul pun lalu meminta warga untuk menunjukkan kepada ustadz yang dimaksud guna menyelamatkan Dewi. Akhirnya para warga pun menunjukkannya kediaman dari Ustadz Syarif. Ya, Ustadz Syarif adalah salah satu ustadz yang dipercaya bisa menghilangkan gangguan jin atau semacamnya. Keesokan harinya di rumah Pak Abdul, Ustadz Syarif mendatangi rumah Pak Abdul, namun sekilas dia hanya berdiri di depan pintu. Silakan Pak, masuk, pinta Bu Zubed. Maaf, maaf Bu, Pak, tolong minggir dulu ya. Yang lain juga tolong minggir. Saya lihat anak ibu sedang dikelilingi oleh banyak jin. Jelas Ustadz Syarif. Pak Abdul, Bu Zubed serta para warga lainnya segera menjauh dari Dewi. Ustadz Syarif membaca sebuah ayat dan kemudian ia menengadahkan tangannya ke atas langit. Amin. Setelah itu Ustadz Syarif menuju ke tempat Dewi. Lalu ia meminta kursi untuk duduk di dekatnya. Dewi sedang diikat sukmanya. Dan yang mengikatnya adalah mantan pacarnya sendiri. Setiap orang yang sukmanya diikat, maka dia tidak akan sadar terhadap dirinya sendiri. Jelas Ustadz Syarif. Lalu bagaimana cara menyelamatkannya? Tanya Pak Abdul. Mantan pacarnya ini mengirimkan banyak sekali sosok untuk menjaga Dewi agar tidak disentuh oleh orang lain. Karenanya saya mengusir para makhluk itu. Namun saya agak kesulitan ketika ingin menarik sukma dari Dewi. Jelas Ustadz Syarif. Kenapa ya memangnya Pak Ustadz? Tanya Bu Zubed. Dewi belum sadar. Kita harus mendoakannya, membacakannya ayat-ayat suci Al-Quran agar Dewi terbangun. Ucap Ustadz Syarif. Akhirnya Pak Abdul dan Bu Zubed meminta para warga agar membantunya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran tepat di jam 1 dini hari. Para warga pun mengerti akan maksud permintaan dari Pak Abdul dan Bu Zubed. Sedangkan Ustadz Syarif sendiri meminta izin untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat agar dia juga bisa menarik sukma Dewi yang masih terikat. Kondisi Dewi di alam lain. Dewi melihat seluruh ruangan gelap. Dia tak bisa bergerak karena seluruh tubuhnya terikat. Kedua tangannya terikat rantai dan gembok. Kedua kakinya dipasung serta mulutnya disumpal oleh kain. Dewi hanya bisa menangis. Tak lama kemudian, datanglah seseorang dengan tubuh dan suara yang sangat familiar di telinga Dewi. Dewi, ini aku, ucap orang itu. Dewi tak bisa mengucapkan satu kalimat pun untuk menjawab perkataan orang asing itu. Semakin orang itu mendekati Dewi, tubuh Dewi semakin terasa sakit hingga akhirnya ketika orang itu membuka penutup kepalanya lalu memperlihatkan wajah busuknya ke hadapan Dewi, Dewi sangat terkejut kala melihat pemandangan itu. Orang itu membukakan kain di mulut Dewi dan membiarkan Dewi berbicara. Bajingan, apa mau kamu? Ini di mana? Ya, orang itu adalah Teguh.
Teguh memasuki alam bawah sadar Dewi dan berniat datang untuk menyiksanya. Kamu itu sedang berada di suatu tempat yang mana tidak ada satupun orang untuk bisa masuk ke dalamnya. Dan saat ini kita hanya berdua. Tak ada orang lain dan hanya kita berdua yang mampu menghabiskan waktu bersama. Gila kamu. Jadi sosok pocong itu kiriman kamu. Dasar iblis. Mau-maunya kamu bersekutu dengan makhluk terkutuk agar bisa menyiksa aku sampai seperti ini. Jelas Dewi. Teguh menampar pipi Dewi dengan sangat keras. Jaga ya mulut kamu, Dewi. Aku begini itu karena kamu, ha? Aku itu sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Tapi kenapa harus seperti ini jadinya, ha? Teriak Teguh. Aku gak pernah sekalipun mencintai manusia yang bersekutu dengan iblis. Bahkan untuk menatap wajahnya pun aku merasa muak. Bajingan, cuy. Dewi meludahi wajah Teguh hingga membuat Teguh kembali marah dan menyiksa Dewi. Siksaan dari Teguh begitu kejam, Dewi sudah pasrah bahwa hidupnya akan segera berakhir. Setiap kali Teguh datang, dia selalu menyiksa Dewi hingga tubuhnya tak kuat lagi menahan siksaan. Dewi merasa dia telah berhari-hari lamanya berada di tempat itu, namun dalam kehidupan nyata Dewi berada di dalam nyata hanya 1 hari penuh. Pembacaan Al-Quran itu terus menggema di rumah Dewi. Ustadz Syarif mencoba untuk menarik Sukma Dewi kembali dari terkaman Teguh. Bagaimana Pak Ustadz? Apa sudah ada perkembangan? Tanya Pak Abdul. Sebentar, berikan saya waktu sebentar lagi. Saya telah berhasil menemukan posisi Dewi. Namun di sana ada seseorang yang sedang menyiksanya habis-habisan. Jelas Ustadz Syarif. Siapa Pak? Tanya Pak Abdul. Entahlah, tapi saya yakin dia adalah orang terdekat Dewi. Apakah Bapak kenal siapa dia? Tanya Ustadz Syarif. Ya, itu pasti Teguh. Dia adalah mantan pacar Dewi. Jelas Pak Abdul. Ustadz Syarif kembali fokus. Ia mulai tenang menenggelami alam bawah sadar Dewi semakin dalam. Ustadz Syarif mulai mendengar suara teriakan dan tangisan. Cukup Gu, cukup, aku udah gak kuat, pinta Dewi. Kamu itu selalu saja mencurigaiku. Aku itu mencintaimu. Tapi kenapa kamu terus berprasangka buruk padaku? Tanya Teguh. Aku benci kamu. Aku benci kamu yang telah mengkhianati, teriak Dewi. Plak, sabetan demi sabetan mengarah ke tubuh Dewi. Dalam dunia nyata, orang-orang di sekitaran Dewi terkejut kala melihat banyak luka di sekujur tubuh Dewi. Astagfirullah, Bu Zubed, teriak salah satu ibu-ibu yang sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di sisi Dewi. Kenapa Bu? Kenapa? Tanya Bu Zubed. Lihat Bu, tubuhnya Dewi penuh luka sabetan, jawab ibu itu. Astagfirullah nak, bangun nak, bangun. Pak Dewi Pak, teriak Bu Zubed. Kenapa? Kenapa Dewi Bu? Pak Abdul pun langsung menuju ke tempat Dewi terbaring dan mendapati tubuh Dewi yang penuh luka sabetan. Innalillahi. Nak, bangun nak. Kamu harus lawan. Kamu jangan lama-lama di sana nak. Tangis Pak Abdul. Ustadz Syarif terus saja mencari lokasi Dewi. Dia tak henti-hentinya mengucapkan kalimat thayyibah di mulutnya. Hingga akhirnya Ustadz Syarif pun berhasil menemukan keberadaan Dewi dan Teguh. Hentikan, teriak Ustadz Syarif. Teguh menoleh ke arah belakang. Betapa terkejutnya dia ketika ada manusia yang mampu menemukan lokasinya. Siapa kamu? Teriak Teguh. Ustadz Syarif mendekati Teguh, namun belum selangkah ia maju. Beberapa sosok datang menghalanginya. Nah, percayalah, kamu telah berada di dalam jalan yang sesat, ucap Ustadz Syarif. Jangan ikut campur, biarkan aku sesat. Aku sudah buta karena cinta. Aku benci pengkhianatan, jelas Teguh. Kamu itu hanya membenci keadaan dan dirimu sendiri. Kamu lupa siapa dirimu sendiri. Kamu telah kehilangan dirimu yang sebenarnya. Apakah kamu yakin tindakanmu ini benar? Tanya Ustadz Syarif. Teguh tiba-tiba menunduk lesu. Sosok-sosok di hadapannya masih berdiri tegak untuk melindungi Teguh dari gangguan Ustadz Syarif. Sekarang, ayo, kembalikan Dewi. Kembalilah ke jalan Allah.
Allah masih membukakan pintu taubat untukmu. Jelas Ustadz Syarif. Pintu taubat. Aku nggak butuh tobat. Aku hanya butuh Dewi yang terus berada di sisiku. Astagfirullah. Kamu Ustadz yang dikirimkan oleh bapaknya Dewi kan? Ayo, kemari. Ayo sini. Mari kita uji kekuatan. Aku tak takut, teriak Teguh. Astagfirullah. Sesungguhnya orang yang melampaui batas adalah orang-orang yang merugi. Jelas Ustadz Syarif. Halah, jangan kebanyakan dalil. Semua sosok di sini akan menghancurkanmu. Jika kamu mati di tempat ini, maka kamu tidak akan pernah lagi kembali ke dunia nyata. Ini adalah Pati Sukmo. Jelas Teguh. Tapi jika kamu yang mati, apakah kamu yakin tubuhmu akan diterima? Pertanyaan balik dari Ustadz Syarif ini membuat Teguh geram. Dia pun lalu duduk bersila di hadapan Dewi. Begitu juga dengan Ustadz Syarif yang sudah bersiap terlebih dahulu. Mulut Ustadz Syarif terlihat berkomat-kamit, tangannya memilin-milinkan tasbih. Mati kau, teriak Teguh. Belum selangkah sosok-sosok itu mendekati Ustadz Syarif, ia pun lebih dulu menggebrak tangannya ke bumi dan menciptakan sebuah ledakan besar. Dari ledakan itu juga berpotensi besar menyerang balik Teguh hingga tubuhnya pun terpental di dekat Dewi. Dewi berteriak sekencang-kencangnya. Mulut Teguh terlihat mengeluarkan banyak sekali darah. Dadanya seperti kepanasan akibat terkena dampak ledakan itu. Ustadz Syarif langsung berlari ke arah Teguh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Teguh meninggal dalam perkelahian antar sukma. Ustadz Syarif langsung menutup mata Teguh dan menatap wajah Dewi. Dia telah meninggal dunia juga di dunia nyata, ucap Ustadz Syarif. Dewi menangis meraung-raung. Pak Syarif melepaskan ikatan tali itu dan Dewi pun langsung memeluk Sukma Teguh. Sudah saatnya kamu harus pulang, ucap Ustadz Syarif. Tapi bagaimana dengan Teguh Pak Ustadz? Tanya Dewi memelas. Dia sudah tewas. Dewi tetap memeluki tubuh Teguh yang sudah bersimbah darah. Ustadz Syarif lalu menarik paksa Dewi dan memaksanya meninggalkan Teguh seorang diri di tempat itu. Menjelang subuh, Teguh! Dewi terbangun dari pingsannya. Para warga dan juga keluarga Dewi berduyun-duyun menghampirinya. Alhamdulillah nak, kamu sudah kembali, ucap Bu Zubed dengan terharu. Bu, Teguh mana? Tangis Dewi. Ustadz Syarif juga telah sadar, namun tubuhnya pun kala itu langsung melemas. Ustadz, Dewi sudah sadar, ucap Pak Abdul gembira. Alhamdulillah, jawab pelan Ustadz Syarif. Ustadz kenapa? Ustadz tidak apa-apa, tanya Pak Abdul. Pak, tolong ambilkan saya air putih, pinta Ustadz Syarif lirih. Pak Abdul menyerahkan segelas air putih kepada Ustadz Syarif. Pak Abdul melihat kondisi Ustadz Syarif seolah seperti orang yang kehabisan tenaga. Apa yang terjadi Pak Ustadz? Tanya Pak Abdul. Teguh memiliki guru spiritual yang sesat, dan Teguh sendiri sudah menjatuhkan diri pada kesesatan. Lalu apa yang terjadi dengan Teguh? Tanya Pak Abdul. Ustadz Syarif mengucapkan istighfar beberapa kali untuk menenteramkan hatinya. Dia sudah meninggal dunia. Meninggal? Dia mempertaruhkan sukmanya untuk berkelahi denganku di tempat yang tak bisa orang biasa menemukannya. Tiba-tiba Dewi pun langsung berlari ke arah Ustadz Syarif. Ustadz, di mana Teguh sekarang? Tangis Dewi. Pak Abdul langsung membawa Dewi keluar agar Ustadz Syarif bisa beristirahat dan tenang sejenak. Ustadz, Teguh di mana? Kenapa Ustadz membunuh Teguh? Dewi, sadar Dewi. Teguhlah yang hampir membunuhmu. Ucapan Pak Abdul itu membuat Dewi frustasi. Ya, dia sebenarnya sangat mencintai Teguh, namun cintanya berada dalam hubungan yang salah. Dewi terus saja menangis dan meratapi kematian Teguh seperti yang telah diucapkan Ustadz Syarif. Ustadz, bagaimana sekarang? Tanya Pak Abdul. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir.
Teguh sudah meninggal dunia. Ucap Ustadz Syarif. Pak Abdul mengangguk faham. Dia pun lalu membawa Dewi keluar dari tempat Ustadz Syarif. Namun ada kejanggalan dalam diri Ustadz Syarif. Siapa? Siapa yang melakukan ini semua kepada Teguh di waktu yang berbeda, di tempat lain? Kamu tidak akan pernah bahagia dan mendapatkan apa yang kamu mau, Dewi. Lihat saja, hidupmu akan hancur karena telah merebut Teguh. Ya, orang itu adalah Rizka. Selesai. Wow, luar biasa. Dan ini plot twist ya. Jadi kita coba ini ya, kita coba membedah kisah ini karena akhirnya ini menarik nih. Kalau kita kan di awalnya, saya pikir ya, saya pribadi tadi seperti kisah-kisah biasa ya, tapi ternyata di sini di akhirnya adalah menjelaskan bahwa ternyata Rizka. Jadi semua yang terjadi itu karena Rizka. Rizka lah yang sudah mengirimkan sesuatu ya kepada Dewi. Jadi Dewinya jadi cepat marah-marah sama Teguh, dan Teguhnya pun juga akhirnya menjadi sesat. Jadi seperti kata Ustadz sih, ada clue-nya sebenarnya di tengah kisah tadi, ada clue-nya bahwa Ustadz yang bicara tadi kan bahwa Teguh, kamu tidak mengenali dirimu, ini bukan dirimu. Jadi sang Ustadz sendiri sebenarnya sudah berkata seperti itu. Dan memang jadi ini kita bedah kisah bahwa sebenarnya apa yang terjadi dengan Teguh ini, Teguh tidak menjadi seperti dirinya karena ulah dari Rizka. Wow, keren banget. Kisah dari Mas Restu Wiratmaja. Ini kisah lama ya, kisah lama. Dan kalau dilihat dari bahasanya nih, sepertinya di awal-awal Mas Restu nih baru nulis nih. Tapi keren banget sih, alurnya dapet. Dan ya tadinya wah, ini kayaknya cerita biasa aja nih, kayak selayaknya kisah-kisah percintaan, diputusin terus diguna-gunakan gitu. Tapi ternyata di akhirnya ada plot twistnya. Overall kisahnya keren banget, Mas Restu Wiratmaja. Ditunggu lagi ya kisah-kisah terbarunya. Dan buat teman-teman, semoga kisah tadi bisa menghibur para teman-teman, para penikmat pecinta horor, lebih khususnya lagi kepada subscriber dari Extreme Movie. Dan silakan ya, mungkin buat teman-teman yang punya pendapat lain atau komentar lain tentang kisah barusan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Kembali lagi juga kami mengingatkan bahwa mari kita ambil yang baik-baiknya saja dari kisah barusan, dan kita buang yang buruk-buruknya. Sedikit sih ya, sedikit membahas tentang ini psikologi wanita nih ya. Setahu saya, yang saya tahu itu ketika seorang wanita bilang pergi, bilang putus, sesungguhnya dia tidak ingin putus gitu. Jadi intinya harus lebih sabar sih, jadi seorang pria ya. Dan kalau bisa jangan menanggapi kata-kata ketus tadi di awal kisah tadi seperti Dewi dengan serius. Jadi biarkan dia tenang dulu aja sih. Mungkin lebih ke situ sih, karena yang saya tahu gitu, ketika seorang wanita bilang pergi, sesungguhnya dia nggak pengen laki-laki itu pergi. Jadi ya mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan yang suka dengan videonya, yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat yang belum subscribe, yuk jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga jangan lupa dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk Extreme Movie ini kami masih random ya, tapi kami pastikan di hari Jumat kami akan upload ya. Kemarin ada sedikit trouble, dan memang masalahnya juga belum selesai sih ya. Kita masih butuh dukungan dan doa dari teman-teman. Insya Allah nanti di bulan Maret kita akan ada pemecahan masalahnya di akhir Maret lah ya. Jadi tetap doanya ya, biar kita selalu semangat, dukungannya juga agar kita selalu terus bisa berkarya di setiap harinya. Dan itu aja. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, ataupun dari pengalaman pribadi,
diangkat dari kisah nyata. Apabila berkenan, silakan bisa dikirimkan ke kami, ke nomor telepon kami yang ada di 087845094752. Kami ulangi, 087845094752. Ditunggu ya teman-teman. Buat yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Dan buat yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan di channel kami, harap bersabar ya, karena butuh proses dulu dalam penggarapannya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir di dalam setiap video kami, yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.